fanatik terhadap suatu produk ya teman-teman. Ketika memang produk tersebut memang menguntungkan bagi para petani di seluruh Nusantara, ada salahnya tidak ada salahnya untuk mencoba produk tersebut ya teman-teman. Dan memang pada kesempatan hari ini saya akan mereview kembali sebuah produk yang lagi viral, dan tentunya ini bisa diaplikasikan ke tanaman cabai yang teman-teman miliki ya teman-teman. Ini dia produknya baru datang ya. Ini produknya baru datang, saya akan buka, tetapi sebelumnya produknya apa dan kemudian manfaatnya apa serta fungsinya untuk apa dan kemudian dosisnya berapa, simak terus videonya sampai selesai. Dan ini adalah cabai rawit pelita 8F1 usia 26 hari setelah tanam ya teman-teman. 26 hari setelah tanam bisa teman-teman simak. Untuk populasinya 2.500 batang tanam. Ujung sana ini sudah mulai tampak buahnya ya teman-teman. Dan untuk kondisi pertumbuhannya setiap pohon sudah saya jelaskan dan sudah saya review. Semuanya bagus ya teman-teman. Tanpa mulsa ya teman-teman. Ini memang tanpa mulsa. Dan untuk pertumbuhannya bisa teman-teman simak. Ini sore hari ya teman-teman. Posisinya sore hari. Saya sengaja datang ke kebun sore hari ingin mengecek cabai rawit yang saya miliki, meskipun dengan kondisi pekerjaan yang luar biasa banyak ya teman-teman. Nah, ini di usia 26 hari setelah tanam kondisinya seperti ini. Jadi tidak saya potong pucuk. Dan memang untuk pertumbuhannya. Oke, sekarang kita cek ya teman-teman. Ini sekali lagi saya tekankan bahwa tanaman budidaya cabai rawit pelita 8F1 ketika buah di cabang Y-nya atau di cabang P-nya ini sudah seperti ini dan nanti sudah matang, itu tandanya kita sudah bisa melakukan proses pemanenan. Meskipun buahnya cenderung sudah banyak, tetapi ketika cabang V ini belum matang ya teman-teman, itu belum kita bisa melakukan proses pemanenan. Sebetulnya untuk proses penanaman cabai rawit pelita 8F1 untuk proses panen itu antara usia 75 sampai 85 hari setelah tanam ya teman-teman. Dan untuk kondisi batangnya bisa teman-teman simak. Ini di usia 26 hari setelah tanam sudah sebesar jari saya ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke produknya. Kita buka dulu produknya ya teman-teman. Kita skip dulu karena untuk proses pembukaannya saya harus menggunakan gunting. Ini produknya ya teman-teman. Nah, ini adalah produk Kalha ya teman-teman. Sebetulnya pada video sebelumnya saya sudah mereview tentang asam humat ya teman-teman. Untuk asam humat. Nah, untuk Kalha ini spesialnya ya, untuk satu bungkus ini dia untuk kalsiumnya dan asam humat. Jadi kalsium plus asam humat. Jadi dua bahan sekaligus pada kemasan Kalha ini ya teman-teman. Dan kemudian kita ke peruntukannya ya teman-teman. Untuk asam humat silahkan simak di video sebelumnya. Dan untuk pupuk kalsium asam humat plus asam humat ini untuk Kalhanya, kita ke harga dulu ya teman-teman. Ini harganya saya membeli adalah ini 1 kilo nih Rp31.557 untuk di daerah saya ya. Untuk di daerah saya ini harganya segini. Untuk di daerah teman-teman di luar Pulau Jawa mungkin harganya bisa berbeda, tergantung daripada daerahnya masing-masing. Nah, kemudian untuk kandungannya ya teman-teman, selain daripada kalsium plus asam humat, dia memiliki ini kandungannya ya teman-teman. Bisa teman-teman simak sendiri. Jadi kelebihannya dia sudah langsung memiliki kalsium dan asam humat secara langsung ya teman-teman. Dan untuk proses pengaplikasiannya ya, ini kita balik di sini. Nah, untuk manfaatnya ini bisa teman-teman simak. Meningkatkan ketebalan dan kekuatan dinding sel tanaman ya teman-teman. Kemudian mencegah dan mengatasi gejala blossom, busuk ujung buah, dan kemudian mengikat logam, mengurangi penyerapan nitrat, kemudian mencegah dan mengurangi kerontokan bunga dan buah, sama seperti Manohara yang telah saya review ya sebetulnya teman-teman. Kemudian mengurangi keasaman dan kemudian mengatasi gejala busuk pangkal, mempercepat pemulihan kondisi tanaman setelah serangan
patogen dan kemudian meningkatkan bobot buah, kepadatan dan ketahanan simpan hasil ya. Untuk penggunaannya disemprotkan pada daun dan batang tanaman di usia vegetatif, semprotkan pada daun dan batang tanaman dewasa di usia generatif ya teman-teman. Ini 1 gram per liter, kemudian fase generatifnya 2 sampai 4 gram per liter. Kemudian ketika terjadi hujan di awal musim atau setelah kebanjiran ya, ini bisa 2 gram per liter untuk kalhanya. Nih, siramkan saja langsung ke tanaman cabai yang teman-teman miliki ya teman-teman. Ini untuk proses pengaplikasiannya. Di video kali ini saya tidak akan melakukan langsung proses pengaplikasian, sehingga untuk dosisnya nanti saya akan review ke depan setelah saya melakukan proses pengaplikasiannya. Karena memang ini kemarin saya sudah melakukan proses pengocoran dengan menggunakan Ultradap ya teman-teman. Dengan menggunakan Ultradap dan kemudian dengan menggunakan kalsium yang sama-sama dari Ultradap, dan kemudian kemarin saya sudah mengaplikasikan untuk pupuk cair hayatinya yaitu ekstragen ya teman-teman. Jadi kondisinya 26 hari setelah tanam seperti ini. Jadi jangan sampai kemudian di fase vegetatif itu tanaman yang teman-teman miliki itu bantet dan kerdil. Oleh karenanya maka ketika teman-teman menyimak video saya dari awal, dari mulai pengolahan lahan sampai usia 26 hari setelah tanam seperti ini tanaman cabenya sudah jos ya teman-teman, luar biasa bagus. Jadi sudah saya jelaskan bahwa ketika kita kedua faktor utama saja ya teman-teman, yaitu penanganan di fase vegetatif dan penanganan di fase generatif. Nah, di fase vegetatif kita fokus saja untuk proses penanganannya. Nanti setelah fase generatif seperti ini, barulah kita melakukan tahapan-tahapan yang nantinya akan kita laksanakan ketika tanaman cabai kita memang sudah masuk ke fase generatif ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya dalam proses review kalha ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih spesifiknya, silahkan teman-teman bisa membeli di layar sebelah kiri teman-teman. Silahkan klik saja di situ. Saya sudah menyematkannya di situ untuk proses pembelian pupuk kalsium kalha ini ya teman-teman. Kemasan yang asli ya teman-teman. Untuk kemasan yang asli di sini ada hologram. Dan hologram ini jika teman-teman tarik seperti ini sampai rusak ya teman-teman, itu tandanya bahwa asli. Tetapi jika hologram ini ditarik sama teman-teman itu tidak rusak, berarti itu dipastikan produk palsu. Silahkan klik untuk pembeliannya di sebelah kiri layar Anda ya teman-teman. Tetap semangat, tetap optimis para petani di seluruh Nusantara, karena tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa, silahkan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.